Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan perkuliahan Lembaga Keuangan Syariah non-bank. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai lembaga keuangan syariah non-bank berupa pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lembaga keuangan syariah non-bank yang kedua, yaitu asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung atau yang ditanggung disebut mu'aman. At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Mentakminkan sesuatu artinya seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia dan atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi harta yang hilang. Dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau aset yang dianggap penting baginya. Ada tujuan mendasar dalam Islam kenapa asuransi itu menjadi sangat penting, yaitu al-kifayah atau kecukupan, dan yang kedua adalah al-amnu atau keamanan. Secara definitif, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui proses investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, tidak mengandung unsur maisir atau perjudian, tidak mengandung riba, tidak mengandung zulm atau penganiayaan, dan tidak mengandung unsur riswah atau suap. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan akad syariah itu tidak mempunyai unsur haram dan unsur maksiat. Menurut Husain Hamid Hisam, mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya akan saling tolong-menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian atau derma yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian derma tersebut, maka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberikan definisi tentang asuransi syariah. Menurut DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah, takmin, tafakul, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari definisi tersebut, tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun,
yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka atau risiko yang akan mungkin terjadi. Landasan hukum asuransi syariah adalah bersifat terbuka. Artinya, dalam Al-Quran memang hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Rekan-rekan perlu diketahui, pada prinsipnya begini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, maka sifat hukumnya adalah haram atau dilarang, kecuali ada perintah yang mengharuskannya. Dalam urusan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah, pada prinsipnya semuanya hukumnya adalah boleh, kecuali ada perintah yang melarangnya. Jadi praktek asuransi tidak ada unsur melanggar syariat di sini. Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodir asuransi syariah di Indonesia, karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah adalah: yang pertama adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06 Tahun 2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06 Tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga adalah Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK Tahun 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, prinsip yang dipakai atau yang digunakan dalam aktivitas asuransi syariah yaitu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Para pakar ekonomi, terutama ekonomi Islam, mengemukakan bahwa asuransi syariah menggunakan 3 prinsip utama atau memegang teguh 3 prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip saling bekerja sama atau saling bantu-membantu. Yang kedua, prinsip saling melindungi. Yang ketiga, sesama muslim harus saling bertanggung jawab. Manfaat asuransi. Pada dasarnya, asuransi memberikan manfaat bagi para peserta asuransi atau para pemegang premi. Yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, terjadinya pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Yang keempat adalah alat mendiversifikasi risiko atau alat penyebaran risiko, sehingga potensi risiko akan dirasa lebih kecil atau lebih ringan. Yang kelima yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha, karena
Perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah pada satu bidang usaha tertentu. Tujuan akuntansi asuransi keuangan syariah. Akuntansi keuangan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan tingkat kebutuhan perusahaan untuk menetapkan hak dan kewajiban keuangan, hasil operasi, dan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan pada waktu tertentu. Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Antara lain, transaksi tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, transaksi tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, transaksi tidak mengandung unsur judi. Yang keempat, transaksi tidak mengandung unsur penipuan. Yang kelima, transaksi tidak mengandung material yang diharamkan. Yang keenam, transaksi tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. Adapun tujuan dari akuntansi keuangan syariah, baik pada asuransi syariah maupun pada lembaga keuangan syariah lainnya, antara lain menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya kita akan bicara tentang sistem-sistem asuransi. Sistem asuransi yang paling berkembang, yang paling banyak beredar dan berkembang dewasa ini berupa yang pertama, perusahaan jasa asuransi niaga. Asuransi niaga terkait erat dengan bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang muncul akibat menjalankan aktivitas perdagangan. Yang kedua, sistem asuransi jiwa. Asuransi ini berkaitan dengan mara bahaya dan risiko yang dapat menimpa seseorang, seperti luka akibat kecelakaan, sakit, meninggal. Dan di antara model asuransi jiwa yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi hidup. Yang kedua, asuransi kecelakaan. Yang ketiga, asuransi sosial. Yang keempat, asuransi atau pertanggungan akibat sakit. Sistem asuransi selanjutnya adalah sistem asuransi dari mara bahaya yang menimpa pada harta benda. Contohnya asuransi kebakaran, jaminan asuransi dari tanggung jawab sipil, pekerjaan, kecelakaan kerja, dan jaminan asuransi dari kemacetan pembayaran. Sistem asuransi berikutnya yaitu sistem asuransi investasi. Asuransi ini didasarkan atau berlandaskan pada sistem pemberian sejumlah dana untuk investasi bersama. Sejumlah orang atau perusahaan kemudian sebagian modal dan labanya diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian. Sementara sisanya dikembalikan pada mereka ketika mereka telah mencapai jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ini menggabungan antara sistem investasi dan sistem asuransi atau sistem gabungan. Produk asuransi syariah, takaful keluarga. Asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi antar para peserta asuransi.
Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkannya dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Menurut Muhammad dalam Hilaliyah, jenis tafakul keluarga meliputi antara lain: 1. Produk takaful individu dengan unsur tabungan. Contohnya adalah takaful bencana dan investasi. Yang kedua, takaful dana haji. Yang ketiga, takaful pendidikan atau dana siswa. Keempat, takaful dana jabatan. Dan yang kelima adalah takaful hasanah. Produk takaful berikutnya yaitu produk takaful individu tanpa unsur tabungan, yaitu takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful al-khairu individu. Produk takaful kumpulan, contohnya adalah takaful kecelakaan diri, takaful majlis taklim, takaful al-khairat, takaful al-khairat dan tabungan haji, takaful pembiayaan, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful Medicare, dan takaful perjalanan haji dan umroh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sepertinya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini saya cukupkan hingga di sini. Kita lanjutkan pembahasan di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.